Halo anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi dengan kakak yang akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Hari ini kakak akan mengajak kalian untuk mengenal tentang sastra. Pastinya kalian sudah mengenal tentang sastra itu apa. Kata sastra itu berasal dari kata Sanskerta atau saastra yang terdiri dari kata saas berarti pedoman, petunjuk atau instruksi, dan kata tra yang artinya atau alat sarana. Jadi sastra mempunyai makna teks yang mengandung petunjuk. Sebenarnya banyak pengertian sastra menurut ahlinya. Kata sastra berarti karya tulis yang memiliki arti dan keindahan serta merupakan ekspresi dan imajinasi penulisnya. Penulis karya sastra biasanya disebut sastrawan atau pujangga. Dalam bahasa Indonesia, ada banyak jenis karya sastra yang pastinya kalian kenal. Ada dua jenis sastra. Yang pertama, sastra lama atau kuno. Yang kedua, sastra baru atau modern. Lalu, sastra dapat dibedakan menurut bentuknya, seperti puisi, prosa, drama. Kemudian, kita melihat isinya, maka kita juga mengenal dua sastra. Yang pertama yaitu fiksi bersifat imajinatif. Yang kedua non-fiksi yang bersifat informatif. Tapi di video kakak ini, kakak akan memberikan 10 contoh yang akan kalian pelajari. Karena banyak sekali contoh-contoh tidak mungkin kita bahas satu persatu di video ini. Yang pertama, kisah. Kisah menurut KBBI Daring adalah cerita tentang kejadian atau riwayat dalam kehidupan seseorang. Kisah merupakan jenis prosa lama dan juga dapat diartikan sebagai cerita yang menggambarkan tentang pengalaman seorang atau suatu kumpulan tokoh dalam menempuh perjalanan. Ceritanya mengandung pesan moral atau amanat yang baik. Contohnya, kisah pelayaran Abdullah ke Kelatan. Beberapa contoh lainnya yaitu kisah si penebang pohon, kisah Nabi Nuh, dan kisah si anak durhaka. Yang berikutnya, dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan termasuk jenis prosa lama. Contohnya, Aladin dan lampu ajaib, Hansel dan Gretel, Putri Salju dan 7 kurcaci, dan masih banyak lagi. Lalu ada legenda. Legenda sebenarnya termasuk dongeng yang merupakan cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya legenda Gunung Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, legenda Batu Menangis, dan lain-lainnya. Dan menariknya lagi, tempat-tempat itu memang ada loh. Yang berikutnya adalah fabel. Fabel juga termasuk dongeng yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Fabel berisi tentang pendidikan moral dan budi pekerti. Contohnya seperti kancil dan buaya, kura-kura dan kelinci, burung gagak yang cerdik. Yang berikutnya adalah hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Contohnya seperti Hikayat Hang Tua, Hikayat Perang Palembang, Hikayat 1001 Malam. Berikutnya yaitu epos. Epos adalah cerita kepahlawanan yang menceritakan riwayat perjuangan seorang pahlawan. Epos merupakan prosa lama dan disebut juga wiracarita. Contohnya Mahabharata dan Ramayana. Berikutnya adalah cerpen. Cerpen adalah akronim dari cerita pendek atau suatu karya sastra yang merupakan prosa baru berisi cerita fiksi yang pendek, jelas, dan ringkas. Yang berikutnya adalah puisi. Puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi atau sajian merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat
irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat diterima dan enak untuk dibaca. Berdasarkan sejarahnya, ada dua macam puisi, yaitu puisi lama dan puisi baru. Yang terdapat pada puisi lama yaitu pantun. Pantun adalah salah satu bentuk sastra yang merupakan jenis puisi lama Indonesia Melayu. Pantun biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak AB-AB, di mana tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata, baris pertama dan baris kedua, biasanya untuk tumpuan atau sampiran saja, dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Contohnya pantun jenaka, pantun nasihat, dan lain-lain. Sedangkan termasuk puisi baru yaitu sajak. Sajak merupakan puisi Melayu modern atau puisi baru yang berbentuk bebas dan tidak terikat pada jumlah baris, perkataan sebaris, suku kata sebaris, rangkap, rima, dan sebagainya. Contohnya seperti Sajak Putih karya Khairil Anwar. Baiklah, itulah tadi sekilas tentang apa itu sastra, dan berikut ini adalah contoh-contoh sastra lainnya yang termasuk puisi, prosa, drama. Sekian dan terima kasih.